Pak Lo, saya mau tanya nih. Pak Lo sebenarnya udah investasi udah berapa tahun, Pak? Dari mulai umur berapa, Pak? Kan tadi udah tahu. Kan Tadi belum masuk rekaman, Pak. 32 tahun kan sama Panin. Saya Umur sama Panin ya? Oh ya, ulang tahun Panin kemarin tanggal 27 Juli ya. Di bulan ini. Mulai membeli saham sangat terlambat ketika usia saya 30 tahun. Sekarang 62 tahun, jadi saya sudah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 32 tahun. Beda dengan Warren Buffett. Warren Buffett pertama kali membeli saham ketika usianya 11 tahun. 11 tahun dia udah beli saham. Lo Keng Hong baru beli saham ketika usianya 30, telat banget gitu. Gak apa-apa, Pak. Sama-sama kaya, Pak. Pak, mungkin udah boleh stop share kali ya. Oh, iya. Saya lanjut pertanyaan ya, Pak. Kan ini saya mau tanya, ini saya dari dulu ini punya pertanyaan satu buat Bapak. Kan kita taunya cuman sekarang Pak Lo yang udah jadi kan, Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, terus udah gitu tidur menghasilkan uang. Nah, kan kalau yang baru invest kan sesat itu, Pak. Ngedengerin gitu pada ngikut, berarti beli tinggal tidur pada nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kan juga nggak benar kan, saya pengen tahu Pak Lo 32 tahun yang lalu itu bisa sampai ketemu dapat modal segitu banyak diputerin. Nah, itu gimana usaha Pak Lo waktu 32 tahun yang lalu, Pak? 32 tahun yang lalu saya masih menjadi seorang pegawai tata usaha ketika usia saya 30 tahun. Gaji saya masih 350.000 ya. Gaji kecil, dapat UMR di bank 11 tahun masih gaji 350.000. Nggak seperti Vivi tuh gajinya gede tuh. Oh, enggak Pak. 350.000 ya. Saya hidup hemat, hidup sederhana, sehingga meskipun gaji kecil tetap masih ada sisa. Nah, hidupnya hemat, masih ada sisa. Saya kerja di bank, tapi saya beruntung tahun 90 itu mungkin ada faktor, kalau tidak salah tahun 89 bank-bank baru diizinkan buka. Nasabah saya buka bank. Ya. Saya ikut dengan nasabah saya dan saya minta gaji 1 juta dikasih. Ya. Dengan uang kesehatan 50.000, jadi gaji saya 1.050.000, naik 200%. Tentu saya kerja habis-habisan untuk bank tersebut. Ya. Saya punya nasabah banyak, sudah 11 tahun, ya saya teleponin, saya kasih bunga lebih tinggi, tentu mereka pindah. Ya. Kemudian 1 tahun kemudian saya jadi kepala cabang, tentu gaji saya lebih tinggi lagi. Ya. Tetap hidup hemat, sederhana, sehingga banyak uang sisa. Tapi uang sisanya saya tidak taruh di bank, saya tidak konsumsi, foya-foya, saya juga tidak taruh di bank, meskipun saya kerja di bank 17 tahun. Karena kan bunga di bank kan kecil, jadi uang saya belikan saham, terus belikan saham. Setelah 32 tahun kemudian jadi gede tuh uang itu. Itu dulu gaya transaksinya dibeli terus tidur juga sama kayak sekarang gitu, Pak? Enggak, atau dulu lebih cari yang agresif sahamnya, Pak? Saya dulu seperti yang lain, sama-sama bodoh, beli kucing dalam karung. Ya, beli kucing dalam karung, nggak tahu apa yang saya beli, hanya ikut-ikutan teman saya di bank pada beli saham, saya ikut beli gitu. Dulu saham yang pertama kali saya beli itu Gajah Surya Multifinance di harga IPO. Ya. Jadi ada IPO tahun 32 tahun yang lalu, antrian panjang, saya beli IPO, tujuannya adalah beli IPO ketika listing jual, gitu kan. Oversubscribe, ya. Antriannya panjang, penjatahannya cuma sedikit. Secara hukum ekonomi, kalau permintaan banyak, supply sedikit, harga akan naik. Ternyata terbalik. Begitu dia listing turun, saya jual rugi. Yang kedua, saya beli saham Astragrafia, IPO, listing jual, begitu listing harga turun, jual lagi, rugi lagi. Tahun 90 sampai 92 ada tight money policy. Menteri Keuangan kita JB Sumarin kasih uang ketat, saham hancur, lebur, turun. Jadi selama 3 tahun rugi. Baru akhir tahun 93 saya mulai dapat uang. Jadi bukan tiba-tiba jadi enak tidur-tidur. Ya, saya untuk menafkahi hidup saya bukan tidur, saya harus kerja di bank 17 tahun untuk menafkahi hidup saya. Saya kan orang nggak punya dulunya.
Jadi nggak bisa tidur, harus cari uang dong, harus cari uang, harus bekerja di bank 17 tahun, hidup hemat, sederhana, ada uang sisanya, lebihnya dibelikan saham, terus begitu. Ketika 25 tahun yang lalu saya berhenti karena saya sudah punya uang banyak, uang saya udah cukup banyak, jadi saya berani berhenti gitu. Pak, tapi dari dulu Pak Lo apa udah sabar begini gitu Pak? Karakter dari umur 30, 35 itu udah kayak begini gitu, kalem, sabar gitu Pak. Terus gaya transaksinya juga udah beli, simpen gitu. Atau dulu ada perubahan transisi dari Pak Lo 30, 40, 50, 60 gitu Pak? Dulu juga saya nggak ngerti ya, tapi memang karena saya orang bank, jadi tetap masih baca laporan keuangan. Perusahaan ini labanya berapa sih? Ya. Kalau untungnya kecil, nggak mau deh beli yang perusahaan yang labanya besar. Ya. Waktu itu saya kebetulan jadi kepala cabang, udah biasa baca laporan keuangan di koran. Gayanya tetap tidak ada ilmu yang ya masih asal-asalan gitu, masih gaya pencak silat segala macam, nggak tahu. 8 tahun pertama, tapi ketika tahun 97, 98, saya pertama kali membeli buku Warren Buffett Way di Gramedia. Saya mulai baca itu, strategi Warren Buffett itu saya mulai berubah. Oh ternyata membeli saham ini yang benar nih begini loh. Warren Buffett itu dapat uang banyak dari investasi saham. Strategi investasi seperti ini. Waduh, saya pikir ini yang terbaik. Dan itu sejak saya membaca buku Warren Buffett itu, gaya investasi saya berubah. Kira-kira demikian, ya. Sejak 97-98 dapat pencerahan, terus baca buku Buffett, ya. Pak, terus saya mau tanya ya, kalau holding periode Pak Lo sebenarnya dari satu emiten bisa berapa lama sih Pak? Ada yang di holding forever puluhan tahun dari dulu pertama beli sampai sekarang masih di hold, atau ada yang kalau udah nyampe dijual? Nah kurang lebih durasi ngeholdnya berapa lama Pak? Berbeda-beda, nggak ada durasi, ya nggak ada durasi. Jadi bukan berarti sabar juga semua disekep terus ya Pak? Ada yang dijual beliin juga ya Pak? Saya beli perusahaan yang bagus dan murah, ya. Mercy harga Avanza. Saja setelah saya beli Mercy harga Avanza, saya nggak tahu naiknya kapan. Karena saya yang saya tahu hanya ini Mercy loh, harganya Avanza, udah saya beli. Naiknya kapan saya nggak tahu. Naiknya kapan saya nggak tahu. Bisa ada yang lama sekali, bisa ada yang cepat. Ya. Contohnya saya beli Indika 2016 harga 100-an, 2 tahun kemudian jadi 4.000 lebih. Ya, itu 2 tahun 4.000 lebih cepat sekali. Dan saya menjualnya dapat keuntungan yang banyak. Begitupun Indakiat, saya pegang 1,5 tahun, dari 1.000 jadi 20.000, itu cepat. Tapi ada saham yang saya pegang 10 tahun baru naiknya sedikit. Tapi ketutup sama yang cepat itu naiknya ya Pak. Iya, Jadi pokoknya kalau udah nyampe harganya ya jual tetap ya Pak. Itu yang nggak berarti nanti disimpan terus turun lagi ya Pak. Kalau saya jual karena kan saya beli Mercy harga Avanza. Kalau si Avanza ini udah balik ke Mercy ya saya jual lah. Nah ya ini nih kadang-kadang kan orang asumsinya tuh Pak di hold terus gitu. Wah turun lagi kan, jadi mungkin itu yang mesti kita perhatiin ya. Terus Pak, kita mau nanya nih, Pak Lo kan biasa buy what you know what you buy. Nah kalau Pak Lo kan sering tuh ketemu emiten kan. Nah kira-kira kalau Pak Lo ketemu emiten, ketemu CEO-nya, pertanyaan apa sih yang Pak Lo pengen tanyain gitu, yang bikin, oh saya feeling ini sama perusahaan, oh ini saya enggak nih sama perusahaan. Nah itu biasa pertanyaan apa sih Pak yang Bapak tanyain? Jadi kalau baca laporan keuangan yang saya ragu, baru saya tanya. Yang rasa saya nggak mengerti di dalam laporan keuangan itu yang saya tanya. Jadi saya hanya menanyakan yang saya tidak mengerti di laporan keuangan, saya biasa tanya. Begitu. Tapi kalau proyeksi ada ini nggak? Saya mesti tahu perusahaan ini gini, ada kayak gitunya nggak Pak? Atau baca aja kalau nggak ngerti baru tanya? Saya jarang sekali bertanya proyeksi, karena saya tanya proyeksi masa depan itu dia bisa meleset. Dia kan bisa meleset. Kita proyeksi tiba-tiba pandemi datang juga bisa meleset.
Jadi saya biasanya nggak pernah tanya proyeksi. Saya melihat proyeksi masa depan perusahaan itu dari masa lalunya. Oh, jadi proyeksi mah Bapak yang udah punya view sendiri ya, karena mungkin kalau udah levelnya Pak Lo beda kan, dia kayaknya alam bawah sadarnya kan udah ngeh gitu ya Pak, ini kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah terus Pak, ini ada pertanyaan lagi, kalau perusahaan yang menarik Pak Lo ini, pertama nih ngelirik gitu ya, kayak lihat cewek, wah ini perempuan nih cantik nih, kalau lihat kalau lihat perusahaan, wah ini saya mau nih beli sahamnya, apa sih yang bikin Pak Lo klik? Saya mau beli ini gitu. Nomor satu, perusahaan itu cuannya gede. Cuan berarti ya? Cuannya gede, iya. Itu berarti cuan dalam bentuk GPM, EPS atau PI atau apa Pak lihatnya? Nominalnya besar. Misalnya kayak Penin Bank misalnya ya, itu kan labanya 2 triliun kan besar. Itu kan sesuatu yang manis. Kan kita punya perusahaan kan maunya yang untung besar. Itu yang paling, ya, kalau orang cari yang paling klik, wah, kalau saya pasti lihat labanya berapa. Ya, labanya yang besar. Oke, kalau yang rugi mah enggak aja gitu ya Pak? Atau mungkin yang rugi saya bakal mau tak asal gini gitu Pak? Yang rugi juga saya beli. Asal? Berarti bukan dari cuan yang gede Pak? Tunggu, asal. Ada satu perusahaan yang tahun 2020 labanya turun 99%. Ya, turun. Kan saya nggak lihat 1 tahun itu yang 2020. Saya lihat annual reportnya tahun 99 gimana, 2019 gimana, 2018 gimana, 2017 gimana. Oh ternyata 2017 ke 2018 labanya naik, 2018 ke 2009 naik, 2020 turun. Ya jamakan pandemi, ya, pabriknya ditutup segala macam. Ya saya beli, sahamnya turun saya beli. Saya mengharapkan nanti 2022, 2003 akan terulang seperti yang 2017, 2018. Jadi rugi sebabnya kenapa? Apakah dulu pernah untung nggak? Kalau dulu untung gede karena ini ada pandemi turun ya beli. Itu malah pandemi ini ya, screeningnya lebih kelihatan ya Pak. Cari yang bagus di harga lagi turun ya. Jadi kan nanti kalau sebelumnya untung besar dia rugi pandemi, kan nanti pandemi usai kan dia untung besar lagi. Gitu. Oke, berarti kriterianya selain yang cuap perusahaan yang profitnya gede, tapi pilih perusahaan yang biasanya untung, tapi karena pandemi rugi lumayan gitu ya Pak? Kalau bisa lebih hebat lagi, meskipun pandemi dia nggak rugi, dia tetap untung. Ya. Nah itu lebih hebat lagi ya, bisa dikasih pandemi aja masih bisa untung ya Pak? Nah terus Pak, ini ada yang nanya nih, antara rasio price to book value per cash flow, kalau lihat yang mana di antara 3 yang jadi prioritas? Prioritas ya laba berarti price earning ratio. Fair berarti pertama ya. Oke. Kan price earning ratio kan earning artinya laba ya. Lihat tadi saya ngomong yang paling penting buat perusahaan itu laba. Ya, jadi lihat price earning ratio. Laba ya. Kalau saya penasaran, Pak Lo pernah beli trading ini nggak? Beli saham big cap Pak? Beli big cap. Indakiat kan big cap. Berarti belinya waktu belum jadi big cap kan? Iya masih jadi waktu murah beli. Terus kalau sahamnya jadi 20.000 kan jadi big cap dia kan? Udah keluar gitu ya? Ya. Ya berarti nggak. Beli perusahaan big company harga second liner. Itu kuncinya, beli saham big company harga second liner atau saham second liner yang nantinya jadi big cap ya Pak? Kira-kira gitu. Ya, kurang lebih. Nah ini Bapak Ibu teman-teman jangan lupa nih ada kuis di akhir sesi ini. Nanti format pertanyaan jawabannya tulis nama Instagram, terus spasi, terus pilihannya A, B atau C ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Panin Sekuritas ya. Nah terus ini Pak ada pertanyaan. Tapi Pak, pertanyaan ini tapi mungkin saya nggak akan tanya ya, saham apa yang Pak Lo lagi koleksi? Tapi kan kalau levelnya Pak Lo ditanya saham apa, mungkin rada susah jawab ya Pak, karena nanti takutnya jadi bias ya.
Kalau Palo mungkin sektornya Pak bisa dikasih bayangan nih. Sekarang di masa pandemi, masa seperti sekarang ini, mungkin sektor apa yang bisa kita perhatiin lebih dibanding sektor lainnya Pak, yang masih ada prospek? Ya, sektor perbankan kan bagus. Perbankan kan bagus. Kelapa sawit juga bagus. Ya. Harga CPO lagi tertinggi, harganya masih murah. Batu bara juga bagus. Harga batu baranya udah all time high yang tertinggi, tapi harga masih di bawah. Saya pikir perbankan, kelapa sawit, batu bara itu sangat sangat prospek ya. Oke, dari situ dilihatin ya Pak. Dari setiap sektor pilih yang profitnya gede dari setiap emiten itu. Terus pilih yang turun labanya kena pandemi atau yang kinerjanya tahan gempur ya Pak. Itu kali ya screening awalnya ya. Jadi Pak Lo biasa lihat saham dulu atau lihat makro dulu, ini kondisi lagi kayak begini, saya pilihnya gini gitu Pak? Saya tidak memperhatikan makro. Ya. Fokus saham maksud. Saya tidak memperhatikan makro, tapi saya memperhatikan hanya yang mikro. Perusahaan itu sendiri yang saya lihat, kinerjanya, valuasinya. Kalau saya menemukan perusahaan yang bagus dan murah, ada Mercy dijual harga Avanza, nggak peduli makronya seperti apa, ya beli aja. Oke, jadi kalau kita terlalu perhatiin makro, dan belum tentu juga benar juga kita ya Pak, analisa kita ya, karena kan terlalu luas mungkin makro yang kita ketahuin ya. Jadi ya kita untuk mempersingkat supaya kita lebih fokus, ya kita fokus ke emitennya. Jadi kasarnya kalau saya bilang IHSG jangan terlalu diperhatiin, tapi kita fokus per emiten, mungkin kayak gitu ya Pak, boleh bilang kayak gitu ya? Fokus yang mikro saja. Nah, oke Pak, ini ada pertanyaan ini Pak. Pak Lo, untuk saham teknologi di bursa, gimana menurut Pak Lo? Apakah ada harga Avanza untuk Mercy di saham-saham teknologi menurut Pak Lo? Tadi saya udah bilang sama Pipi, nomor 1 yang saya lihat labanya kan, labanya kan. Sekarang saya balik tanya, suruh dia coba lihat periksa perusahaan yang teknologi, untungnya berapa? Semoga terjawab ya Bapak yang nanya. Laporan keuangannya untungnya berapa? Gitu. Terus Pak, ini ada yang tanya lagi Pak. Pak, kenapa saham yang bagus malah harganya cenderung turun? Perusahaan yang bagus harganya turun, perusahaan yang jelek harga sahamnya naik, begitu kan? Jadi aneh kadang-kadang, saya sebenarnya ini dilema, ini saya mau pakai yang mana gitu, kok kadang-kadang teori sama kenyataan beda gitu Pak. Itu hanya untuk short term. Untuk short term bisa terbalik ya, untuk short term. Artinya untuk jangka pendek, perusahaan yang fundamentalnya bagus harga sahamnya turun. Tapi perusahaan yang jelek harga sahamnya naik, itu jangka pendek saja. Kalau jangka panjang, perusahaan yang fundamental bagus tetap akan di atas, yang jelek tetap akan di bawah dalam jangka panjang. Jadi kalau fundamental bagus turun, itu kesempatan emas buat kita. Kapan lagi kita bisa dapat perusahaan yang bagus, harganya murah, gitu kan? Itu kesempatan emas buat kita. Demikian, Pi. Oke, jadi kan karena pasar itu kan ada supply demand ya. Sementara mungkin harga akan bertolak belakang sama valuasi dia. Tapi dalam jangka waktu panjang akan sejalan ya Pak. Kalau perusahaannya bagus ya ada barang-barang naik gitu ya. Pak, saya mau nanya Pak. Jadi emas tetap jadi emas. Sampah tetap jadi sampah. Pak Lo, saya mau tanya Pak. Pak Lo pernah nggak sih dikecewain sama saham pilihan sendiri? Wah, ternyata ini saya salah nih. Ya bisa kan, saya kan pernah hampir mengalami kerugian yang besar ya. Sampai ada teman saya telepon saya, Pak ada isu Pak di Bandung, Bapak bangkrut katanya. Kayaknya datangnya dari Bandung loh, nggak tahu dari mana. Bukan saya Pak, saya mah enggak. Tapi itu cerita 5 tahun yang lalu ya. Terus saya bilang, Her,
kamu kan tahu saya nggak punya utang. Kalau orang yang nggak punya utang bisa bangkrut nggak sih? Saya balik tanya dia lagi. Her, kamu lihat di Petrosi masih nama saya tercantum kan sebagai pemegang saham, masih kan tercantum. Kalau udah tidak tercantum nama saya sudah hilang, mungkin saya udah bangkrut loh. Waktu tahun 2016 itu harga saham Petrosi itu 280. Saya bilang sama dia loh, Her, kamu jangan lihat harga saham Petrosi di 280, Her. Itu harga tidak wajar. Kamu lihat Petrosi itu nilai bukunya masih 2.000. Saya bilang 2.000 lebih. Saya bilang, jangan lihat harga sekarang. Bener, dia harga batu bara naik ke $100. Harga saham Petrosi naik terus sampai, kalau nggak salah sentuh ke 3.000 waktu itu ya. Jadi saya juga bisa salah. Jangankan saya, Warren Buffett aja juga bisa salah. Tahu nggak? Warren Buffett punya airline loh, penerbangan, nggak tahu 4 apa 5 gitu. Saya lupa berapa, nggak hafal. Ketika pandemi, dia cash loss loh perusahaan airline-nya semuanya. Tahu nggak ruginya berapa? $4 miliar Warren Buffett rugi perusahaan airline. Kalau kali 14.500 itu hampir 60 triliun dia rugi. Dia udah membeli saham dari umur 11, sekarang umurnya 91 ya. Sudah berinvestasi saham 80 tahun masih salah beli loh. Bisa rugi, dia cut loss-nya nggak tanggung-tanggung. $4 miliar, hampir 60 triliun. Begitu, Vi. Kalau salah begitu juga langsung cut loss, beres Pak, bersih gitu. Saya lebih nggak rela cut loss loh. Kan saya beli Mercy harga Avanza. Masa ke Bajai saya cut loss, saya jual harga Bajai, kan nggak mungkin. Biasanya saya menambah terus ya. Tapi pernah cut loss gak sih Pak? Penasaran saya ini, kepo. Sepertinya enggak. Nggak pernah cut loss? Saya nggak pernah cut loss. Contohnya ya, saya beli saham 1.000, turun ke 900, saya beli. Turun lagi ke 800, saya nggak cut loss. Emangnya orang teknikal ada stop loss? Saya enggak. Karena Pak Lo mah beda, modalnya juga gede, kontaineran. Saya beli, turun ke 700, saya beli 600, beli 500, beli 400, beli 300, beli 200, beli 100, beli. Akhirnya over 50. Saya bilang saya, uang saya di tempat kamu sisa berapa? Tinggal 9 miliar, Pak. Oh ya udah, beli deh 180 juta saham, beliin aja gitu. Habisin semuanya. Ya. Jadi saya hampir nggak pernah cut loss, bayangin loh. Dari 1.000 saya beli sampai 50, saya suruh beli loh. Habisin duit saya semuanya. Jadi saya nggak pernah cut loss. Begitu. Nah ini tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu teman-teman, karena Pak Lo mah modalnya beda. Mau average dari 1.000 ke 50 masih punya modal. Kalau kita yang pas-pasan, jangan. Ini bedanya Pak Lo terus kemarin kan ada yang bilang nih, Pak Lo bilang katanya uangnya semua ada di saham, disisain berapa. Saya bilang jangan diikutin Pak Lo mah, dari income bulanannya aja udah lebih dari cukup. Kan kadang-kadang orang suka, orang nggak kerja kok di income bulanan dari mana? ada kan dari fixed income. Fixed income-nya udah dicairin, dibeliin saham udah. Ya tinggal dijual enter sedikit udah langsung, kan Pak Lo mah beda sama kita gitu. Saya bilang ya kalau mau belajar ilmunya dipelajarin, tapi stylenya kita mesti sadar diri karena kita masih belum levelnya Pak Lo gitu. Pak Lo, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin dikit lagi ya Pak. Pak, ini Pak Lo, menurut Pak Lo kriteria wonderful company itu seperti apa sih Pak? Apa itu salah satu kriteria yang favorit Pak Lo kan? Wonderful company itu perusahaan yang sangat bagus, itu tentu yang cuannya gede. Udah cuannya gede, tiap tahun tambah gede cuannya, growing, bertumbuh. Ya. Apa sih perusahaan yang wonderful company? Biasanya perbankan juga wonderful company. Kita lihat misalnya bank-bank ya, labanya dari 20 triliun, jadi 25 triliun, 30 triliun, udah gede 20 triliun, jadi 25 triliun, 27 triliun, 30 triliun. Jadi perbankan juga salah satu wonderful company.
pokoknya kalau kita ketemu perusahaan yang labanya besar, cuannya besar, dan tiap tahun bertumbuh terus, labanya tambah besar, menurut saya itu adalah wonderful company. Gitu, Vi. Oke. Tapi Pak Lo naksir kalau saham kriteria ini, Pak. Tapi kan ada valuasinya lagi, ada yang iya. kedua. Ini kan perusahaan bagus. Masuknya di berapa gitu ya, Pak? Kalau harganya wajar, oke, kita beli. Tapi kalau harganya over value seperti Unilever, itu juga wonderful company, tapi harganya mahal sekali. Jadi baru ada yang nanya, Pak, gimana pendapat Pak Lo tentang Unilever? Udah dijawab langsung. Itu perusahaan wonderful company, perusahaan yang sangat hebat, perusahaan yang bagus, cuannya gede, ya. Tapi valuasinya mahal. Ya, jadi saya juga nggak masuk, ya. Harus valuasinya yang wajar harganya, wonderful company tapi wajar. Oke. Gitu, ya. Ya, Bapak Ibu semoga menjawab ya. Nih Pak, mungkin ada pertanyaan lagi sedikit lagi ya Pak. Pak Lo, terus kalau ke masa depan nih kan kesannya kalau Pak Lo kan old ekonomi gitu, perbankan, komoditas gitu ya. Padahal kan di lain-lain itu kan ada kayak data center lah, ibaratnya data center kan ibaratnya gudang digital kayak gitu Pak. Terus dagang-dagang online. Pak Lo ada nggak sih klik sedikit gitu, oh ini kayaknya nih bisa gitu. Kayak Warren Buffett kan udah mulai beli bank digital itu ya Pak. Nah terus kan kayak Amazon, nah, kayak gitu waktu dulunya gitu. Pak Lo ada nggak sih naksir, saya kayaknya mulai ngeliatin ini nih gitu Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ada. Jadi masih yang dulu aja. Center yang 59.000. Ya. Bukan yang itu, yang lain. Data centernya cuma satu. Kan teknologi bukan cuma itu, Pak. Enggak, semuanya menurut saya tetap all economy aja. Saya nggak mau, karena perusahaan teknologi itu valuasinya mahal-mahal dan pada rugi-rugi, cuannya juga sedikit. Nggak mau saya. Saya tetap mainnya yang di all economy aja, perbankan, komoditas, ya. Itu mainan saya di situ. Ya. Oke, ya dengan style old economy aja Pak Lo udah seperti sekarang gitu, ngapain ganti ya Pak? Udah di perusahaan yang valuasinya mahal, udah gitu. Udah jagoan di sininya, udah di jagoan di yang ada di kompetensinya ya Pak. Jadi kan udah ngerti itu di situ bisa ya udah di situ terus gitu ya. Saya orang konservatif, beli perusahaan kan perusahaannya yang harus yang untung dong. Buat apa beli perusahaan rugi? Gitu. Iya pokoknya intinya ya itu sih ya Pak, cuman perusahaan masuk profit. Profitnya gede. Pak ini ada yang nanya lagi Pak. Pertimbangan Pak Lo untuk membeli saham Gajah Tunggal Pak. Kalau kita lihat Gajah Tunggal itu perusahaan ban terbesar di Asia Tenggara, bukan di Indonesia. Ya. Pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Ya. Kalau kita lihat nilai bukunya 2000, saya kan beli cuman di 400, 500, 600, berarti kan under value. Kalau kita lihat dia punya hutang pun makin hari makin kecil, ya makin hari makin kecil. Dia punya ban motor juga pangsa pasarnya terbesar di Indonesia, ya. Apa IRC itu ya. Jadi saya pikir ini perusahaan besar, ya. Valuasinya murah, ya saya belilah. Siapa tahu saya bisa untung, ya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, berapa tahun yang ke belakang, kalau nggak salah Gajah Tunggal pernah 3.000 ya kalau nggak salah ya. Iya pernah Pak. Wah, pernah 3.000, udah gitu. Sekarang waktu saya beli kan masih 400, 500, 600 ketika pandemi kan. Udah gitu beban utangnya makin berkurang. Ya. Siapa tahu, Evi, siapa tahu balik lagi ke 3.000 yang seperti Vivi masih ingat itu. Siapa tahu, semoga itu aja. Sederhana, nggak ada yang susah-susah amat. Oke. Tahu. Ya. Pak Lo kan kelihatan kesannya kan simpel banget sih Pak. Kan cuman beli waktu murah. Tapi orang-orang kadang-kadang masa sih dari gaya begitu bisa dapat gitu ya Pak. Cuman kan
itu tuh nggak semudah bahasa yang diucapin, karena proses ya Pak, beli terus kita yakin nge-hold sampai benar-benar sesuai sama analisa kita itu butuh perjuangan ya Pak. Kan ada yang berhasil. Seperti Indika kan beli di 100-an, jual 4.000 lebih. Itu kan saya jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika. Itu kan dalam 2 tahun aja cuannya gede sekali tuh. Ya. Di Indaka juga saya untung besar juga. Kan harga sahamnya saya beli 1.000, 1,5 tahun kemudian jadi 20.000. Itu yang besar. Ya, ada sih yang lain-lain masih menahan, nggak mau naik. Ya saya sabar aja. Indika masih ada Pak, masih di hold Pak. Yang dulu saya udah jual, kemudian ketika pandemi turun lagi ke 400, 500, 600 ya beli lagi. Nyamperin balik lagi gitu ya Pak, biarin seharganya nyamperin kita, bukan kita yang ngejarin dia ya Pak. Murah lagi, beli lagi, masuk lagi. Balikan sama mantan ya Pak. Mantan yang pernah kasih cuan mantan tercuan. Bukan mantan terindah. Kalau benar, mantan terindah balik lagi sekarang. Jadi nggak bosan gitu. Ya kalau kehidupan nyata mungkin ada yang pantang balikan sama mantan. Kalau di saham nggak boleh pantang ya Pak. Karena kalau siklus ya balik lagi, balikan lagi ya. Balik lagi. Kita dulu beli cepet jual 4.000, balik lagi ke 400, 500, 600 sih kita masuk lagi. Nah ini Pak Lo ya. Kita hari ini dapat pembelajaran sangat banyak ya. Pak Lo masih ada waktu berapa lama Pak? Kita bacain 3 soal. Soal pertanyaan kuis. Udah selesai kan? Udah, Pak Lo. Bisa berapa lama lagi Pak sama saya Pak? Nggak tahu. Saya mah sampai jam 5 juga ayo. Jangan. Saya tadi kan jam 10 sampai jam 12 udah webinar. Saya udah 2 jam. Saya cukup sempoyongan. Oh, sekarang bentar lagi saya tutup ya Pak. Ini saya bacain soal pertanyaan kuis dulu ya. Nah ini mungkin pembelajaran yang sangat bermanfaat ya hari ini dengan Pak Lo Keng Hong. Nah kali ini saya akan bacain 3 pertanyaan untuk kuis kita hari ini ya. Soal nomor 1. Saya yang bacain ya Pak Lo. Ya. Tanggal berapa Panin Sekuritas berulang tahun? A. 27 Juli, B. 28 Juli, C. 31 Juli. Dijawab sesuai format tadi ya. User Instagram, pilihannya A, B, atau C. Lalu diketik ya jawabannya, nanti pemenangnya akan dipilih oleh Panin Sekuritas dan diumumkan Instagramnya Panin Sekuritas. Ayo silakan menjawab. Kita udah boleh lanjut nomor 2 ya. Formatnya jangan lupa nama Instagramnya, IG account-nya, spasi, pilihan A, B, atau C ya. Saya ulang, tanggal berapa Panin Sekuritas berulang tahun? A. 27 Juli, B. 28 Juli, C. 31 Juli. Ya, udah ya. Saya tutup untuk pertanyaan nomor 1 ya. Tadi ya Pak Lo udah ngobrol nih. Kalau yang dengerin dari awal pasti tahu tanggal berapa. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pak Lo Keng Hong mulai berinvestasi di umur berapa? A. 30, B. 31, C. 32. Jawabannya silakan dipilih ya. Kapan Pak Lo mulai berinvestasi? A. 30, B. 31, C. 32. Jawabannya dengan format IG account, spasi A, B, atau C, ketik, nanti dipilih oleh panitia pemenangnya. Pantau terus IG-nya Panin Sekuritas, pastikan di follow ya. Kalau pemenang belum follow nanti dibatalin. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Quotes Warren Buffett yang tadi sempat dibacain oleh sama Pak Lo. A. Don't be greedy. B. Greedy when others fearful. C. Greedy when others greedy. Ya, jawabannya A, B, atau C. Format jawaban IG account spasi A, B, atau C. Lalu
follow Instagramnya Panin Sekuritas. Saya ulang pertanyaannya ya. Quote Warren Buffett yang dibacakan oleh Pak Lo Keng Hong. A. Don't be greedy. B. Greedy when others fearful. C. Greedy when others greedy. Nah, itu mungkin udah pertanyaannya ya. Nanti pemenangnya tolong dilihat di Instagramnya Panin Sekuritas, akan dipilih oleh panitia ya. Nah, terus mungkin untuk hari ini saya tutup dulu acaranya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar hari ini yang luar biasa dengan tamu Pak Lo Keng Hong. Kita belajar banyak, saya juga belajar ulang lagi sama Pak Lo Keng Hong ya. Banyak poin-poin yang kita mesti refresh dan bisa ditonton ulang nanti di YouTube channel sama di IG Live ya. Nah, Pak Lo, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk kita di sini, Pak. Silakan, Pak. Pak, di-unmute, Pak. Kalau kita berinvestasi saham jangka panjang, ya, kita berpotensi memiliki uang seperti Warren Buffett 100 miliar dolar. Kalau saya kalikan dengan 14.500 itu kira-kira 1.450 triliun. Kalau kita belajar sungguh-sungguh menjadi seorang investor saham, kita berpotensi mendapatkan uang yang sama seperti Warren Buffett, 1.450 triliun. Demikian, Vi. Oke, terima kasih banyak Pak Lo Keng Hong hari ini. Juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Panin Sekuritas yang ke-32. Semoga keberadaan Panin Sekuritas akan selalu membawa kebaikan dan keberuntungan untuk kita semua. Amin. Nah, amin ya. Nah, ini tolong format surveinya diisi. Terus kita dalam kondisi seperti sekarang, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Selain menjaga kesehatan, kita juga banyak belajar ya Pak Lo, banyak buat baca buku ya, karena kita kan kegiatan banyak di rumah ya. Nah, itu buku-buku yang bisa dibaca yang tadi Pak Lo bilang, karena salah satu kantong uangnya di situ ya Pak Lo. Baca laporan keuangan, baca buku Warren Buffett ya. Jangan baca buku yang lain. Selingan boleh Pak, sekali-kali. Tapi yang penting-pentingnya itulah, karena di situ ada bau duit di situ ya Pak. Karena yang lain belum terbukti, hanya omong doang. Ya. Jadi kita. Pak Lo, saya mau tanya satu lagi nih, Pak Lo selain Warren Buffett, apalagi Pak yang jadi inspirasi Pak Lo gitu, kayak orang suka ada Peter Lynch, Benjamin Graham, atau siapa gitu Pak? Cuman Warren Buffett aja satu cukup ya, yang lain kan nggak ada duitnya semua. Nggak ada duitnya semua, iya. Jadi berkiblat kepada satu orang aja, Warren Buffett, yang sudah terbukti punya uang dari berinvestasi, hanya dari berinvestasi saham, punya uang 100 miliar dolar. Yang lain nggak ada, 1 miliar pun nggak punya ya. Yang lain nggak usah diikutin. Oke, ya ini mungkin untuk acara hari ini saya tutup. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Panin Sekuritas. Terima kasih Pak Indra yang sudah membantu acara hari ini. Dan terima kasih terutama pada Pak Lo Keng Hong